Halo semuanya, selamat datang di channel Sari Bercerita. Tempat di mana kata menjadi makna dan makna menyentuh jiwa. Karena setiap kisah punya pesan, dan setiap pesan bisa membuka hati yang mendengarnya. Jadi, luangkan waktumu sejenak, temukan tempat ternyamanmu, dan jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyehatkan badanmu, melimpahkan rezekimu, dan mengabulkan seluruh hajatmu. Tulis di kolom komentar dari kota mana saja Anda menyaksikan kisah ini. Mari kita mulai ceritanya. Aku terbiasa datang tepat waktu dan pulang tanpa banyak cerita. Bukan karena tak punya kisah, melainkan karena hidupku telah lama tertata rapi sebelum aku memilih menikah. Pagi-pagiku diisi rapat singkat, laporan keuangan, dan panggilan yang menuntut keputusan cepat. Sore hari, aku menutup semua itu dengan ketenangan, secangkir teh hangat, buku yang belum selesai, dan kesadaran bahwa hidupku berjalan di jalur yang kupilih sendiri. Namaku kerap disebut tanpa embel-embel. Tidak ada istri siapa dalam perkenalan, tidak pula anak siapa. Aku perempuan yang berdiri dengan nama sendiri. Perusahaanku tumbuh pelan namun pasti, asetku tercatat jelas, dan rekening-rekening itu bukan warisan, bukan hadiah. Semua berangkat dari kerja panjang, kegagalan yang kupeluk tanpa drama, dan disiplin yang tak pernah kutawar. Aku menikah dengan Raka bukan karena butuh penyelamat. Aku memilihnya karena cinta, dan karena saat itu ia terlihat jujur. Kami bertemu di persimpangan hidup yang sama-sama sibuk. Ia cerdas, hangat, dan penuh rencana. Ia tertarik pada caraku menertibkan kekacauan. Aku jatuh pada caranya membuat hal rumit terasa ringan. Kami sepakat untuk berjalan sejajar, tidak saling menginjak, tidak saling bergantung. Namun sejak awal, ada jarak yang tak pernah sepenuhnya tertutup. Jarak itu bernama keluarga. Pertemuan pertama dengan ibu mertuaku berlangsung sopan, terlalu sopan hingga terasa dingin. Senyumnya tipis, tatapannya menilai. Ia memerhatikan caraku duduk, caraku berbicara, caraku memilih kata. Aku tahu penilaian semacam itu. Aku sering berada di ruangan penuh orang yang berpikir mereka berhak mengukur nilai orang lain. Bedanya, biasanya aku tak peduli. Kali ini, aku memilih diam demi menghormati keluarga yang akan menjadi bagian hidupku. "Apa pekerjaanmu?" tanyanya. Nada suaranya ringan, tapi mata itu menghitung. "Konsultan dan pemilik usaha," jawabku singkat. "Oh," katanya, seolah itu berarti banyak hal sekaligus dan tidak satu pun terdengar cukup. Sejak hari itu, label bukan siapa-siapa mulai menempel, bukan diucapkan terang-terangan, melainkan diselipkan dalam kalimat-kalimat kecil. Perempuan seharusnya fokus mendampingi suami. Kesuksesan itu sementara, keluarga yang utama. Aku mendengarkan, mencatat, dan menyimpan jarak. Aku tahu kapan harus bicara, dan kapan diam lebih kuat. Di acara keluarga, aku sering menjadi penonton. Mereka membicarakan Raka dengan kebanggaan yang memantul di dinding. Prestasinya, peluangnya, masa depannya. Aku duduk di sampingnya, tersenyum, sesekali menyahut seperlunya. Saat seseorang bertanya tentang pekerjaanku, jawabannya jarang ditindaklanjuti. Topik segera beralih, seolah kisahku tak penting untuk dicerna. Raka pada masa itu masih menggenggam tanganku dengan mantap. Ia menenangkanku lewat isyarat kecil, usap di punggung tangan, tatap mata yang berkata, "Aku di sini." Aku mempercayainya. Aku memilih percaya bahwa cinta cukup kuat untuk menutup celah-celah kecil bernama prasangka. Aku bukan perempuan yang mudah tersinggung. Dunia bisnis mengajarkanku bahwa tidak semua orang perlu diyakinkan. Namun ada perbedaan antara skeptis dan merendahkan. Dan perlahan, aku merasakan yang kedua. Di balik pintu dapur, ku dengar bisik-bisik. Tentang penampilanku yang terlalu mandiri, tentang caraku berbicara yang terlalu tegas, tentang bagaimana aku tak tampak seperti istri yang patut dibanggakan. Kata-kata itu tidak melukaiku secara langsung. Aku telah kebal terhadap opini. Yang menggangguku adalah satu hal, mereka menganggap hidupku kecil karena tidak mereka pahami. Raka mulai sibuk, pekerjaannya menyita waktu, namanya mulai disebut di berbagai kesempatan. Aku mendukungnya dengan caraku sendiri, memberi ruang, memberi saran saat diminta, dan menjaga rumah agar tetap menjadi tempat pulang yang tenang.
Aku tidak pernah mengatur langkahnya. Aku percaya kemitraan bukan soal siapa di depan, siapa di belakang, melainkan bagaimana berjalan bersama. Di keluarga besar, perubahan itu disambut gegap gempita. Raka menjadi pusat cerita, aku menjadi latar. Pada satu kesempatan, seorang kerabat menepuk bahu Raka dan berkata, "Kamu hebat, pantas sukses." Tatapannya melintas padaku sesaat, lalu berlalu. Tidak ada kebencian di sana, hanya penghapusan. Aku dihapuskan dari narasi. Aku belajar banyak dari momen-momen seperti itu, tentang bagaimana kesuksesan sering diceritakan sebagai milik satu orang, sementara kontribusi lain dianggap angin lalu. Aku tidak membantah, aku tidak meluruskan, aku menunggu waktu yang tepat. Atau mungkin aku sedang menimbang apakah waktu itu perlu ada. Di rumah, aku tetap menjadi diriku. Aku bekerja, mengelola, merencanakan. Aku menyapa Raka dengan senyum yang sama, menanyakan harinya, mendengarkan keluhnya. Aku tidak mengungkit keluarganya, aku tidak menuntut pembelaan. Aku percaya hubungan dewasa bertumpu pada pengertian, bukan drama. Namun di satu malam yang sunyi, aku menatap pantulan diriku di kaca. Wajah yang tenang, mata yang jernih, dan punggung yang tegak. Aku tahu siapa diriku. Aku tahu nilai yang kubawa ke meja, bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dihormati. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku harus diperkecil agar orang lain merasa besar? Pertanyaan itu tidak menuntut jawaban segera. Ia hanya duduk di sana, rapi, seperti catatan penting yang kuselipkan di laci. Aku menutup lampu, menutup buku, dan memilih tidur. Esok hari hidup akan berjalan seperti biasa. Aku akan tetap tenang, mandiri, dan mapan. Aku akan tetap menjadi perempuan yang kupilih untuk jadi. Dan di mata mereka, mungkin aku tetap tidak pantas. Untuk saat ini, aku membiarkannya. Nama Raka mulai sering disebut. Awalnya pelan, sekadar kabar bahwa proyeknya berjalan mulus, kliennya bertambah, peluangnya melebar. Lalu semakin ramai, hingga setiap pertemuan keluarga berubah menjadi panggung pujian. Ia duduk tegak, senyum terjaga, menerima sanjungan dengan sikap yang tampak rendah hati. Aku duduk di sampingnya, tenang, mengamati bagaimana sebuah cerita bisa berubah hanya dengan sudut pandang yang diulang-ulang. Kerja keras memang tidak mengkhianati hasil, kata seorang paman, mengangkat gelas. Raka contoh laki-laki sukses. Aku tersenyum sopan. Kata-kata itu tidak salah, kerja keras memang penting. Yang dihilangkan adalah bagian lain dari kalimat itu. Bagian yang tak pernah disebut, dari mana kerja keras itu berangkat, dan siapa saja yang menopangnya. Di meja makan, kisah kesuksesan dirangkai dengan rapi. Modal awal disebut sebagai keberanian mengambil resiko. Aset berubah menjadi hasil menabung bertahun-tahun. Jaringan kerja disebut relasi yang dibangun dengan susah payah. Aku mendengar semuanya, satu persatu. Seperti menyimak sandiwara yang naskahnya ku kenal betul. Tidak ada namaku di sana, tidak ada peran yang diakui. Aku menjadi latar yang dihapus dengan halus. Aku tidak menyelah, aku tidak membenarkan. Aku tahu koreksi di hadapan publik sering dibaca sebagai pembelaan diri. Dan pembelaan diri, bagi mereka, akan terdengar seperti pengakuan lemah. Aku memilih diam, diam yang rapi, diam yang mencatat. Kesibukan Raka meningkat. Jadwalnya penuh, ponselnya tak pernah sepi. Ia pulang membawa cerita tentang pertemuan, presentasi, dan rencana besar. Aku mendengarkan dengan perhatian yang sama seperti dulu. Aku bertanya pada bagian yang perlu ditanya, memberi masukan jika diminta, dan berhenti saat ceritanya selesai. Hubungan kami tetap tertib, tidak hangat berlebihan, tidak dingin berjarak. Kami seperti dua profesional yang saling menghormati ruang kerja masing-masing. Namun ada perubahan kecil yang terasa. Cara ia bercerita bergeser. Aku lebih sering muncul daripada kita. Keputusan-keputusan diceritakan sebagai langkah pribadi, bukan hasil diskusi. Aku mencatat pergeseran itu dengan tenang. Orang berubah ketika sorot lampu terlalu lama menempel di wajahnya. Di keluarga besar, penghapusan peranku menjadi pola. Saat seseorang bertanya, awalnya modal dari mana? Jawabannya singkat, diarahkan ke cerita kerja keras Raka. Saat ada yang penasaran tentang koneksi klien, jawabannya menjadi kisah jaringan yang dibangun perlahan. Aku mengangguk, meneguk air, dan membiarkan cerita berjalan. Aku tahu apa yang kumiliki. Aku tahu apa yang pernah kuberikan. Aku tahu angka-angka itu dengan detail yang tak perlu kuucapkan. Dan karena itulah, aku tidak tergesa-gesa meluruskan kebenaran. Orang yang yakin pada datanya tidak terburu-buru mengumumkan kebenaran. Di rumah, aku tetap menjalankan rutinitasku. Pagi-pagi aku menutup rapat daring. Siang hari menandatangani dokumen. Sore menyusun rencana.
Berkas-berkas itu tersimpan rapi, kontrak, perjanjian, kepemilikan. Bukan untuk mengancam, bukan untuk pamer, hanya tertib. Aku menyukai ketertiban. Ketertiban memberi rasa aman tanpa harus membuat gaduh. Adi malam-malam ketika Raka pulang dengan wajah lelah tapi puas. Ia bercerita tentang pujian yang diterimanya. Aku mendengarkan, menyiapkan teh, dan bertanya apakah ia sudah makan. Aku tidak memotong ceritanya dengan klaim. Aku tidak menagih pengakuan. Cinta bagiku tidak diukur dari siapa yang lebih sering disebut. Namun aku juga tidak bodoh. Aku tahu kapan sebuah narasi sengaja disederhanakan. Aku tahu kapan peran dihapus agar cerita terasa lebih heroik. Aku tahu bagaimana keluarga membangun patung dari kata-kata dan memilih patung itu berdiri sendiri, tanpa tenyangga yang terlihat. Suatu sore dalam sebuah pertemuan yang lebih besar, ibu mertua berdiri dan memuji Raka dengan suara lantang. Ia menyebut kebanggaan, menyebut keberhasilan, menyebut masa depan yang cerah. Ia menyebut segalanya, kecuali aku. Tatapannya melintas cepat, seperti menyapu debu dari meja. Tidak ada permusuhan di sana, hanya keputusan. Aku menahan senyum, bukan karena terluka, melainkan karena memahami sesuatu yang sederhana. Pengakuan yang diminta akan selalu datang dengan syarat. Aku tidak berniat membayar syarat itu. Aku pulang dengan langkah ringan. Di mobil aku memikirkan bagaimana cerita bisa diputar tanpa memutar fakta. Aku tidak marah. Aku merasa jernih. Ada ketenangan yang datang ketika seseorang memilih untuk tidak bereaksi. Ketika emosi tidak mengambil alih, pikiran bekerja lebih rapi. Malam itu aku membuka laci dan memastikan semuanya ada pada tempatnya. Bukan untuk apa-apa, hanya memastikan. Aku menutupnya kembali, menyimpan kunci, dan melanjutkan hidup seperti biasa. Raka tetap suamiku. Ia tetap pria yang kucintai. Aku tidak mengubah sikap. Aku tidak menarik dukungan. Aku tidak memutus komunikasi. Aku hanya mengubah satu hal kecil di dalam diriku. Ekspektasi. Aku berhenti berharap namaku disebut oleh orang-orang yang memilih untuk tidak melihat. Di pertemuan-pertemuan berikutnya, pujian semakin lantang. Cerita semakin sederhana. Aku semakin jarang disebut. Dan aku semakin tenang. Orang-orang mengira diamku adalah ketidakmengertian. Mereka tidak tahu bahwa diamku adalah arsip. Aku menyimpan catatan bukan di buku diari, melainkan di kepalaku dan di berkas yang sah. Aku menyimpan tanggal, keputusan, dan alur. Aku menyimpan semuanya tanpa emosi. Aku tidak sedang menunggu kesempatan. Aku hanya memastikan jika suatu hari kebenaran perlu berdiri, ia tidak akan goyah. Untuk sementara biarlah kesuksesan itu dipuja. Biarlah cerita itu berjalan dengan versinya sendiri. Aku tidak akan berteriak dari pinggir panggung. Aku memilih duduk di kursiku, tenang, mandiri, dan utuh. Karena pada akhirnya kisah yang paling kuat bukan yang paling sering diceritakan, melainkan yang paling rapi disimpan. Acara itu diselenggarakan dengan niat yang katanya sederhana, silaturahmi keluarga besar. Rumah utama dipenuhi kursi tambahan, meja panjang dipasang, dan suara tawa saling bersahutan. Di udara, aroma masakan bercampur dengan kebanggaan yang dipamerkan tanpa malu. Aku datang tepat waktu, berpakaian rapi, memilih warna netral, tidak mencolok, tidak meminta perhatian. Aku duduk di samping Raka, sebagaimana mestinya. Sejak awal, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Tatapan-tatapan itu lebih lama, lebih terang. Bukan ingin mengenal, melainkan ingin menilai. Aku menyapa dengan sopan, menerima balasan yang seperlunya. Aku tidak mencari percakapan, hanya memastikan kehadiranku tidak mengganggu ritme acara. Raka disambut seperti tokoh utama. Setiap orang ingin berjabat tangan, menepuk bahunya, menanyakan kabar terbaru. Ia tersenyum, mengangguk, menjawab dengan kalimat yang terukur. Aku memperhatikan dari dekat, bukan dengan cemburu, melainkan dengan ketelitian. Aku ingin tahu sampai sejauh mana cerita itu akan dibawa. Ketika semua telah duduk, ibu mertua berdiri. Suaranya tenang, namun menguasai ruangan. Ia membuka pembicaraan tentang keluarga, tentang kebanggaan, tentang bagaimana kerja keras membuahkan hasil. Kata-katanya mengalir lancar, seolah telah lama disiapkan. Anak saya, katanya, menoleh ke arah Raka, sudah membuktikan dirinya. Dari nol, sekarang bisa berdiri sejajar dengan siapapun. Beberapa orang mengangguk, sebagian bertepuk tangan. Aku duduk tegak, kedua tanganku tertaut di pangkuan. Aku tahu kemana arah kalimat itu akan bergerak. Pengalaman mengajarkanku membaca jeda. Ia menarik napas singkat, lalu melanjutkan. Karena itu, sebagai orang tua, saya ingin yang terbaik untuknya. Pendamping yang pantas, yang bisa mendukung, bukan sekedar ikut. Kata ikut itu menggantung,
menatapku dulu sebelum jatuh ke lantai. Ruangan mendadak sunyi, semua mata beralih, mencari reaksi. Aku tetap diam, tidak ada perubahan di wajahku. Aku tidak mengalihkan pandang. Terus terang saja, katanya, nada suaranya tidak meninggi, justru lebih tajam karena ketenangannya. Saya seling bertanya-tanya, apakah pilihan ini sudah tepat? Kalimat itu tidak menyebut namaku, tidak perlu. Semua orang tahu kepada siapa ia ditujukan. Aku mendengar desahan kecil, kursi yang bergeser, bisik-bisik yang tertahan. Aku menoleh ke Raka, pelan, tanpa drama. Ia menatap meja, tidak ada pembelaan, tidak ada keberatan, tidak ada satu kata pun. Disitulah sesuatu berhenti di dalam diriku. Bukan sakit, bukan marah, hanya berhenti. Seperti mesin yang dimatikan dengan rapi. Aku menyadari bahwa diam yang kupelihara selama ini telah disalahartikan. Bukan sebagai pilihan, melainkan sebagai izin. Ibu mertua melanjutkan berbicara tentang nilai, tentang pantas dan tidak pantas, tentang bagaimana kesuksesan menuntut pasangan yang setara. Kata-katanya disambut anggukan, tidak ada yang memotong, tidak ada yang bertanya apa pendapatku. Aku tidak diberi ruang bicara, dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa perlu mencarinya. Aku menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Ada yang merasa canggung, ada yang puas, ada yang pura-pura tidak mendengar. Semua reaksi itu kulihat dengan jelas. Aku mencatatnya tanpa emosi. Raka akhirnya mengangkat kepala, tersenyum tipis, dan berkata sesuatu tentang menghormati orang tua. Kalimat aman, kalimat yang tidak melindungi siapapun selain dirinya sendiri. Aku mendengarkan, lalu mengangguk kecil. Bukan setuju, hanya menandakan bahwa aku mendengar. Acara berlanjut, makanan dibagikan. Percakapan kembali ramai, meski ada jarak yang terasa. Beberapa orang menatapku dengan rasa ingin tahu, beberapa menghindari tatapanku. Aku makan dengan tenang, mengucapkan terima kasih pada yang menyodorkan piring. Tanganku tidak gemetar, suaraku tidak berubah. Di dalam kepalaku, keputusan mulai tersusun. Tidak meledak, tidak mendesak. Ia datang seperti rencana yang matang, pelan, jelas, dan tak bisa dibatalkan. Aku tahu, jika aku berbicara saat itu, aku akan memenangkan debat. Aku punya data, punya bukti, punya kalimat yang tepat. Namun, aku juga tahu bahwa kemenangan di meja makan keluarga bukan kemenangan yang sesungguhnya. Yang mereka butuhkan bukan penjelasan, melainkan pelajaran. Dan pelajaran tidak selalu datang dalam bentuk kata-kata. Setelah acara selesai, aku pamit dengan sopan. Aku menyalami ibu mertua, menatap matanya sejenak. Tidak ada tantangan di sana, hanya kejelasan. Aku melihat keterkejutan kecil, mungkin ia mengira aku akan runtuh, atau setidaknya tersinggung. Ia tidak mendapatkan itu. Di perjalanan pulang, Raka berbicara tentang niat baik ibunya, tentang salah paham, tentang kesabaran. Aku mendengarkan sampai ia selesai. Aku tidak memotong, aku tidak membantah. Aku hanya berkata satu kalimat, pelan dan jelas. Aku mengerti. Ia mengira itu akhir percakapan. Bagiku, itu awal dari keputusan yang sudah lama menunggu bentuk. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang kerja. Lampu menyala redup, meja rapi. Aku tidak menangis, aku tidak mengeluh. Aku membuka catatan, bukan untuk menghitung kerugian, melainkan untuk menyusun langkah. Penghinaan publik telah mengubah status banyak hal, dari bisa ditoleransi menjadi harus diselesaikan. Aku tidak berniat membalas dengan keributan. Aku tidak ingin membuat kerusuhan kata-kata. Aku hanya ingin menata ulang hidupku dengan batas yang jelas, batas yang tidak bisa dilangkahi oleh siapapun, termasuk orang yang kucintai. Di cermin, aku melihat diriku sendiri, perempuan yang sama seperti kemarin, tenang, mandiri, dan utuh. Bedanya, kini aku tahu satu hal dengan pasti. Harga diriku tidak bisa ditentukan oleh tepuk tangan orang lain. Penghinaan itu bukan akhir. Ia hanyalah tanda bahwa waktunya tiba untuk berhenti diam dan mulai bertindak dengan caraku sendiri. Pagi itu aku berangkat lebih awal dari biasanya. Bukan karena tergesa, melainkan karena aku ingin tiba dengan kepala jernih. Aku memilih setelan sederhana, potongan bersih, warna tenang. Tidak ada perhiasan berlebihan. Aku tidak berniat memamerkan apapun selain kehadiran yang tak bisa diabaikan. Kunci mobil terasa dingin di telapak tanganku ketika aku memutarnya. Mesin menyala dan suara itu, dalam, mantap, mengisi garasi.
Deru Porsche memecak pagi seperti garis tegas yang menarik perhatian tanpa meminta izin. Aku menyetir dengan kecepatan wajar, jendela tertutup, pikiran rapih. Tidak ada monolog panjang di kepalaku, tidak ada skenario balasan. Aku tahu apa yang akan kukatakan dan lebih penting lagi, apa yang tidak akan kukatakan. Rumah keluarga besar itu sudah ramai ketika aku tiba. Beberapa mobil terparkir sembarang, suara orang bercampur tawa dan obrolan. Saat aku berhenti di depan halaman, beberapa kepala menoleh. Ada jeda singkat, detik-detik yang sering menentukan arah sebuah cerita. Aku turun dari mobil, menutup pintu dengan tenang, dan melangkah masuk. Aku disambut tatapan yang berubah cepat, kaget, penasaran, lalu canggung. Porsche itu berdiri di luar sebagai fakta bisu. Aku tidak menyebut mereknya, aku tidak menunjuknya, aku hanya masuk dan memberi salam. Raka berdiri di dekat ruang tamu. Wajahnya menegang sekilas, lalu kembali netral. Ia tidak berkata apa-apa. Aku mengangguk kecil. Bukan izin, bukan tantangan. Sekadar tanda bahwa aku ada. Ibu mertua menghentikan obrolannya. Suasana menipis. Aku menunggu sampai semua duduk. Aku tidak merebut panggung. Aku menunggu panggung itu kosong dengan sendirinya. Ketika akhirnya hening datang, aku berdiri. Aku tidak akan lama, kataku. Suaraku datar, jelas. Aku hanya ingin meluruskan beberapa hal. Tidak ada emosi di sana, tidak ada nada tinggi. Orang-orang cenderung siap menghadapi ledakan, bukan ketenangan. Aku melihat itu dari cara mereka mengubah posisi duduk. Aku memulai dari yang paling sederhana. Usaha yang sering disebut-sebut itu, kataku, terdaftar atas namaku. Aku tidak mengangkat berkas, aku tidak menunjuk siapapun. Akte pendirian, permodalan awal dan kepemilikan saham mayoritas, semuanya tercatat. Beberapa orang saling pandang. Aku melanjutkan tanpa jeda panjang. Rumah yang ditempati Raka, kataku, dibeli dengan danaku. Sertifikatnya atas namaku. Kendaraan-kendaraan operasional juga. Aku berhenti sejenak bukan untuk dramatisasi, melainkan untuk memastikan kalimatku tercerna. Aku tahu, orang perlu waktu ketika kenyataan tidak sesuai dengan cerita yang mereka pelihara. Rekening-rekening yang digunakan untuk transaksi besar, lanjutku, berasal dari rekening perusahaanku. Akses diberikan karena kepercayaan. Aku menatap ibu mertua. Tatapan itu tidak menuntut, tidak menyerang, hanya menyampaikan fakta. Aku tidak menyampaikan ini untuk merendahkan siapapun, kataku. Aku menyampaikannya karena namaku dihapus dari cerita, dan hari ini aku memilih untuk menaruhnya kembali di tempat yang semestinya. Hening menebal. Seseorang menghela nafas, seseorang lain menggeser kursi. Raka menunduk. Ia tetap diam, konsisten dengan pilihannya. Aku tidak berhenti di sana. Aku menghargai kerja keras, kataku. Aku juga menghargai kontribusi Raka. Namun, kontribusi tidak sama dengan kepemilikan, dan dukungan tidak sama dengan penghapusan. Aku tidak membuka map, aku tidak mengedarkan salinan. Aku tahu, orang-orang yang terbiasa dengan status akan menguji nada sebelum menguji data. Nada suaraku tenang, cukup untuk membuat data terasa tak terbantahkan. Seseorang bertanya pelan, maksudnya? Maksudku sederhana, kesuksesan itu dibangun bersama, tapi cerita yang beredar hanya menyebut satu nama. Aku menoleh ke Raka. Aku tidak meminta pembelaan, kataku. Aku hanya menempatkan fakta. Aku melihat wajah-wajah yang sebelumnya yakin kini goyah. Kebanggaan yang berdiri di atas asumsi mulai kehilangan pijakan. Tidak ada teriakan, tidak ada bantahan keras. Orang-orang yang terbiasa memberi penilaian seringkali tidak siap menerima klarifikasi. Ibu mertua membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Ada sesuatu yang runtuh perlahan di sorot matanya. Bukan karena aku menang, melainkan karena cerita yang ia rawat selama ini ternyata berlubang. Aku tidak menikmati momen itu, aku hanya menyelesaikannya. Aku tidak datang untuk mempermalukan, aku datang untuk menutup kebingungan. Aku duduk kembali. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada komentar lanjutan. Ruangan itu seperti ditahan oleh satu nafas panjang. Di luar sana, Porsche itu tetap diam, mengkilap di bawah cahaya. Di dalam, narasi lama kehilangan suara. Beberapa menit berlalu, percakapan mencoba kembali, tapi patah-patah. Orang-orang bicara tentang hal lain, terlalu cepat, terlalu keras. Tanda bahwa mereka ingin melewati sesuatu yang tak nyaman. Aku biarkan mereka. Raka akhirnya menoleh kepadaku. Ada pertanyaan di matanya dan juga sesuatu yang lain, ketakutan yang belum diberi nama.
Aku tidak menenangkannya, aku tidak menyudutkannya, aku hanya ada. Aku berdiri lagi, kali ini untuk pamit. Terima kasih sudah mendengarkan, kataku. Aku menyalami beberapa orang, menatap mata mereka satu persatu. Tidak ada dendam di sana, hanya batas. Di ambang pintu aku berhenti sejenak. Satu hal lagi, kataku, tanpa menoleh. Kepercayaan bukan hal kecil. Ia bekerja diam-diam, sama seperti aku. Aku melangkah keluar. Udara terasa lebih ringan. Ketika aku masuk ke mobil dan menutup pintu, suara dunia luar meredam. Mesin menyala. Aku menghela nafas pendek. Bukan rega, melainkan selesai. Saat aku melaju pergi, aku tahu sesuatu telah berubah. Bukan hanya cara mereka memandangku, tetapi cara mereka memandang kisah yang selama ini mereka rayakan. Kebenaran tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia datang dengan deru mesin yang mantap, berhenti sebentar, lalu pergi, meninggalkan keheningan yang memaksa orang berpikir. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak perlu. Kesuksesan yang dipuja tadi telah kehilangan panggungnya, dan aku, seperti biasa, memilih melanjutkan hidupku dengan tenang setelah menaruh kebenaran tepat di tengah ruangan. Aku tidak datang untuk berdebat. Aku datang untuk menyelesaikan. Pagi itu, aku melangkah ke ruangan yang selama ini disebut pusat keputusan. Meja besar, kursi-kursi berat, dinding dengan figura penghargaan. Semuanya tampak sama seperti kemarin. Bedanya hanya satu. Hari ini, aku tidak lagi menunggu izin. Aku duduk di ujung meja, membuka map tipis, dan menata dokumen dengan rapi. Setiap lembar punya urutan. Setiap urutan punya tujuan. Raka duduk di seberang. Wajahnya pucat, rahangnya mengeras. Ia mencoba tampak tenang, tapi bahunya turun sedikit, tanda kecil yang tak pernah ia sadari, namun selalu kutangkap. Ibu mertuaku berdiri dekat pintu, tidak duduk, tidak pergi. Ia seperti ingin tetap berkuasa atas ruangan itu, tapi tidak tahu harus memulai dari mana. Aku akan singkat, kataku. Suaraku tidak berubah. Mulai hari ini, semua aset yang berada di bawah kepemilikanku kembali ke pengelolaanku. Aku menyebutkannya satu persatu, tanpa tergesa, tanpa dramatisasi. Akses kartu ke kantor pusat dicabut. Aku menggeser satu kartu ke tengah meja, kartu akses yang selama ini membuka pintu-pintu penting. Kendaraan operasional dikembalikan hari ini. Aku menyebutkan plat, jadwal, dan lokasi serah terima. Rekening operasional atas namaku diblokir sementara untuk audit internal. Tidak ada jeda untuk bantahan, aku melanjutkan. Dokumen kepemilikan, sertifikat, akte, dan perjanjian akan dipindahkan ke brankas perusahaan sore ini. Ibu mertuaku membuka mulut. Aku mengangkat tangan sedikit, bukan untuk membungkam, melainkan memberi tanda bahwa urutan harus dihormati. Ia menutup mulutnya kembali. Wajahnya kaku. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kalimat yang bisa berdiri sendiri tanpa sandaran cerita. Raka akhirnya bersuara. "Ini berlebihan," katanya, pelan. Aku menatapnya, tenang. "Ini tertib," jawabku. "Berlebihan adalah mengambil tanpa menyebut sumbernya. Yang kulakukan hanya mengembalikan." Aku mengeluarkan ponsel, menekan beberapa tombol. Di layar, notifikasi bergerak cepat. Konfirmasi pembatasan akses, penjadwalan pengembalian, perubahan otorisasi. Aku tidak memamerkan layar itu. Aku tahu, orang-orang di ruangan ini memahami bahasa administrasi lebih baik daripada bahasa emosi. Seseorang dari tim keuangan masuk, menyapa singkat, lalu duduk. Aku memberi instruksi ringkas. Tidak ada pertanyaan, tidak ada penolakan. Sistem bekerja sebagaimana mestinya ketika keputusan jelas. Aku tidak menarik dukungan moral, kataku, seolah membaca pikiran mereka. Aku menarik kepemilikan. Kalimat itu menggantung, lalu jatuh tepat sasaran. Raka berdiri, mencoba mengambil kembali wibawa yang tersisa. "Kita bisa bicarakan ini di rumah," katanya. Aku mengeleng pelan. Keputusan yang menyangkut aset tidak dibicarakan di ruang tamu, ia dibicarakan di sini. Ibu mertuaku melangkah maju. "Kamu keterlaluan," katanya. Suaranya bergetar. "Anakku, anak ibu sudah dewasa," potongku, lembut namun tegas. Dan dewasa berarti memahami batas. Ia terdiam, tangannya mengepal, lalu mengendur. Kata-kata yang biasanya mengalir deras kini tak menemukan jalan. Ketika kekuasaan tidak lagi disokong oleh asumsi, ia kehilangan suara. Aku menyerahkan satu map kepada Raka. "Ini ringkasan perubahan," kataku. "Tidak ada yang diambil di luar hakku,
Tidak ada yang ditahan tanpa dasar. Ia membuka map itu, membalik halaman dengan tangan yang sedikit gemetar. Di sana semuanya tertulis rapi, tanggal, angka, tanda tangan. Tidak ada ruang abu-abu. Satu persatu konsekuensi berjalan. Kartu akses tidak lagi menyala. Pemberitahuan bank masuk. Pesan dari bagian logistik mengkonfirmasi pengembalian kendaraan. Dokumen dipindahkan. Dunia tidak runtuh. Ia hanya kembali ke posisi semula. Beberapa orang memandangku dengan campuran kagum dan takut. Aku memahami reaksi itu. Ketegasan yang tenang sering disalahartikan sebagai kekejaman. Padahal kekejaman butuh kebisingan, ketertiban tidak. Aku berdiri. Selesai, kataku. Tidak ada yang bertepuk tangan, tidak ada yang menghela lega, namun ada sesuatu yang berubah di udara, seperti pintu yang tertutup dengan klik halus. Aku mengambil tas, menatap Raka sebentar. Di matanya aku melihat kebingungan yang selama ini ia sembunyikan di balik pujian orang lain. Ini tidak perlu seperti ini, katanya, lirih. Ini perlu, karena yang tidak perlu sudah berlangsung terlalu lama. Aku melangkah keluar. Di koridor, aku berpapasan dengan beberapa staf. Mereka menunduk sopan. Aku membalas anggukan. Tidak ada permusuhan di sana. Aku tidak sedang menghukum siapapun. Aku hanya menghentikan kebiasaan buruk. Di luar, cahaya siang menyilaukan. Aku berhenti sejenak, mengatur nafas. Tidak ada kemenangan yang kurasakan, hanya kejelasan. Kejelasan selalu datang dengan harga, dan aku bersedia membayarnya. Sore itu, aku memastikan semua berjalan sesuai rencana. Aku menandatangani beberapa dokumen tambahan, menjawab 2 panggilan penting, lalu menutup laptop. Ketika matahari turun, aku pulang. Rumah terasa lebih sunyi daripada biasanya, namun tidak kosong. Sunyi yang tertata. Raka datang belakangan. Ia berdiri di ambang pintu, ragu. Aku tidak menyambut dengan pertanyaan. Aku menunggu. Aku tidak menyangka, katanya, akhirnya. Aku menyangka, karena aku yang menyusun. Ia menunduk. Tidak ada lagi wibawa yang bisa dipinjam dari cerita keluarga. Yang tersisa hanya dirinya sendiri dan kenyataan yang harus ia hadapi. Malam itu, aku menata ulang beberapa hal. Mengganti sandi, mengarsipkan dokumen, menyusun jadwal. Rutinitas sederhana yang menenangkan. Aku tidak menangis, aku tidak bersorak. Aku bekerja. Ketika semuanya selesai, aku duduk dan memandang ruangan. Aku teringat satu prinsip lama yang selalu aku pegang. Aset bukan sekedar harta. Ia adalah batas, dan batas jika tidak dijaga akan dilangkahi. Hari itu aku menjaga batasku, tanpa teriakan, tanpa panggung, hanya konsekuensi yang berjalan lurus kembali ke pemiliknya. Setelah semua kembali pada tempatnya, rumah itu berubah. Bukan tata letaknya, bukan furniturnya, melainkan nadanya. Keheningan menjadi lebih sering hadir, tidak sebagai tamu, melainkan sebagai penghuni tetap. Raka berjalan di dalamnya dengan langkah yang tak lagi mantap. Tanpa kartu akses, tanpa jadwal rapat, tanpa telepon yang berdering, ia seperti kehilangan penunjuk arah. Aku memperhatikannya tanpa niat menghakimi. Aku sudah lama belajar bahwa pengamatan yang jujur tidak membutuhkan komentar. Ia duduk lama di sofa, menatap layar ponsel yang tak menyala. Sesekali ia berdiri, membuka kulkas, lalu menutupnya kembali seolah lupa apa yang ia cari. Wajah yang dulu terbiasa menerima pujian kini menanggung kebingungan yang tak bisa ditutupi senyum. Ia mencoba mengisi hari dengan hal-hal kecil, menyapu halaman, merapikan rak, menata ulang buku-buku yang tidak pernah ia baca. Upaya itu terlihat tulus, namun canggung, seperti orang yang baru belajar hadir tanpa peran. Aku membiarkannya. Aku tidak memberi tugas. Aku tidak menawarkan solusi. Aku hanya memastikan bahwa hidupku berjalan sebagaimana mestinya. Telepon rumah sesekali berdering. Keluarga besar. Nada mereka berubah. Tidak lagi lantang, tidak lagi memerintah. Ada jeda ragu sebelum kalimat dimulai. Ada permintaan maaf yang tak selesai. Ada penjelasan yang berputar. Aku mendengarkan dengan sopan, menjawab singkat, dan menutup percakapan ketika tidak ada lagi yang perlu dibahas. Aku tidak menuntut pengakuan. Aku tidak memerlukan pembenaran. Raka menerima panggilan yang sama. Aku bisa mendengar suaranya dari ruang sebelah. Lebih pelan, lebih berhati-hati. Ia mengangguk lebih sering daripada berbicara. Sesekali ia menyebut namaku, lalu berhenti. Seolah menyadari bahwa menyebut tidak sama dengan memahami. Ibu mertuaku datang suatu sore. Ia berdiri di ambang pintu, ragu. Tidak ada rombongan, tidak ada nada tinggi. Ia duduk ketika kupersilahkan, menatap meja kopi tanpa menyentuh cangkir. Wajahnya menua dalam waktu singkat. Atau mungkin topengnya saja yang terlepas.
Aku salah menilai, katanya akhirnya. Suaranya rapuh. Aku mengangguk kecil. Penilaian sering lahir dari cerita yang kita pilih, jawabku. Itu saja. Tidak ada ceramah, tidak ada pengadilan. Ia menoleh ke Raka, lalu kembali padaku. Kamu tidak perlu sejauh ini, katanya, setengah memohon. Aku menatapnya tenang. Aku tidak pergi sejauh apapun, kataku. Aku hanya kembali. Ia terdiam. Kata-kata yang dulu mudah mengalir kini terjebak di tenggorokan. Ketika kekuasaan tidak lagi didukung oleh hasil yang bisa ditunjukkan, saran terdengar kosong. Setelah ia pergi, Raka duduk lama. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, katanya. Aku menjawab jujur, itu bukan pertanyaanku. Ia menatapku, bingung. Ia terbiasa diberi arah, diberi sumber daya, diberi panggung. Kini, tanpa semua itu, ia terlihat kecil. Bukan karena tubuhnya menyusut, melainkan karena identitasnya selama ini dipinjam. Hari-hari berikutnya menyingkap banyak hal. Raka mencoba bertemu rekan lama, mengajukan ide-ide yang dulu diterima dengan antusias. Kali ini responsnya dingin. Pertanyaan-pertanyaan tajam muncul, tentang data, tentang modal, tentang eksekusi. Ia pulang dengan wajah lelah yang berbeda dari sebelumnya. Lelah karena ditolak, bukan karena bekerja. Aku tidak menghiburnya dengan kebohongan. Aku tidak berkata semua akan baik-baik saja. Aku hanya memastikan ia tidak lagi menggunakan namaku sebagai jalan pintas. Setiap kali ia bertanya tentang kemungkinan memanfaatkan satu hal atau hal lain, aku menggeleng. Batas sudah ditarik, aku tidak berniat menghapusnya. Keluarga besar mulai memahami. Percakapan berubah arah. Puji-pujian berhenti. Yang tersisa adalah keheningan canggung dan kesadaran yang datang terlambat. Mereka melihat bahwa kesuksesan yang mereka rayakan berdiri di atas landasan yang bukan milik Raka sepenuhnya. Penyesalan muncul, tapi penyesalan tidak mengubah keadaan. Aku menjalani hari-hariku dengan ritme yang kukenal. Pagi bekerja, siang menyelesaikan rapat, sore menutup agenda. Aku memasak sederhana, membaca, tidur tepat waktu. Aku tidak menghindari Raka, namun aku juga tidak mendekat. Kehadiran kami berdampingan tanpa bersentuhan. Dua garis sejajar yang akhirnya mengakui bahwa mereka tidak bertemu. Suatu malam, Raka berkata, "Aku ingin memperbaiki." Aku mengangguk, menunggu kelanjutan yang tak datang. "Memperbaiki apa?" tanyaku akhirnya. Ia terdiam lama. Pertanyaan itu terlalu luas untuk seseorang yang baru saja kehilangan peta. Aku memahami keheningan itu sebagai jawaban. Aku tidak marah. Aku tidak puas melihatnya jatuh. Aku hanya memastikan satu hal. Tidak ada lagi yang menumpang di atas hidupku. Aku tidak lagi menjadi fondasi yang tak disebut, penopang yang diabaikan. Aku berdiri di tanahku sendiri. Keesokan harinya, aku menyusun jadwal perjalanan singkat untuk diriku. Bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk menegaskan ruang. Aku meninggalkan catatan ringkas tentang urusan rumah, menutup pintu dengan tenang, dan melangkah pergi. Dunia di luar berjalan seperti biasa, dan itu menenangkan. Saat aku kembali, Raka tampak berbeda. Lebih diam, lebih jujur dalam kebingungannya. Ia tidak lagi berusaha tampil besar. Topeng itu telah jatuh, dan di bawahnya ada seorang pria yang harus belajar berdiri dengan kakinya sendiri atau tidak berdiri sama sekali. Aku tidak memberi ultimatum, aku tidak memaksa perubahan. Aku hanya menjaga batas dengan konsisten. Batas itu tidak keras, ia jelas. Dan kejelasan seringkali lebih menyakitkan daripada kemarahan. Di hadapan keluarga besar, Raka tidak lagi menjadi pusat. Mereka berbicara tentang hal lain, tentang cuaca, tentang jarak. Tidak ada yang menyebut kesuksesan dengan nada lama. Cerita itu telah usai. Aku menatap ke depan. Hidupku kembali utuh, bukan karena orang lain mengakuinya, melainkan karena aku tidak lagi membiarkan orang lain mengaburkannya. Pria tanpa topeng itu berdiri di belakangku, mencari bentuk. Aku tidak menoleh. Aku melangkah, memastikan jalanku bersih, tanpa beban, tanpa penumpang. Keputusan itu tidak lahir dari amarah, ia lahir dari kejernihan. Pagi ketika aku mengajukan gugatan cerai, cuaca cerah dan jalanan lengang. Aku mengenakan pakaian sederhana, rambutku terikat rapi. Tidak ada pakaian perang, tidak ada riasan untuk menyembunyikan apapun. Aku datang sebagai diriku sendiri, tenang, utuh, dan selesai dengan keraguan. Di ruang tunggu, aku duduk tegak. Tanganku tidak gemetar. Aku telah menimbang ini jauh sebelum langkahku sampai ke sini. Perceraian bukan ancaman, bukan alat tawar-menawar. Ia adalah keputusan administratif atas sesuatu yang secara batin telah berakhir. Raka datang terlambat.
Wajahnya menunjukkan malam tanpa tidur. Ia menatapku lama, seolah berharap menemukan celah untuk bicara. Aku menyapanya singkat. Tidak ada kebencian di sana. Tidak ada kehangatan yang perlu dipertahankan. Ketika namaku dipanggil, aku berdiri. Langkahku ringan. Aku menyampaikan alasan dengan bahasa yang jujur dan ringkas. Perbedaan nilai, penghapusan peran, dan hilangnya rasa hormat. Aku tidak menyinggung keluarga. Aku tidak mengulang kejadian. Aku tidak perlu membuktikan apapun. Semua sudah tercatat. Raka mencoba bicara. Suaranya pecah di beberapa bagian. Ia mengakui kesalahan, meminta waktu, menawarkan perbaikan. Aku mendengarkan sampai selesai. Aku mengangguk sebagai bentuk penghormatan terakhir pada percakapan yang pernah kami miliki sebagai pasangan. Aku tidak meragukan niatmu sekarang, kataku. Aku hanya tidak bisa kembali ke posisi yang membuatku diperkecil. Tidak ada bantahan setelah itu. Beberapa kalimat memang tidak membutuhkan jawaban. Prosesnya berjalan sebagaimana mestinya. Tanpa drama, tanpa kejutan. Aku menyerahkan dokumen, menandatangani lembar terakhir, dan menutup map. Ketika palu diketuk, tidak ada perasaan kehilangan yang menganga. Yang ada hanya rasa selesai. Seperti menutup buku yang sudah lama tamat, namun baru sekarang diletakkan kembali ke rak. Keluar dari gedung itu, aku menghirup udara dalam-dalam. Dunia tidak berubah, tapi posisiku di dalamnya berubah dengan pasti. Aku bukan lagi istri yang dihapus dari cerita orang lain. Aku adalah pemilik kisahku sendiri. Aku pindah dengan tertib. Barang-barangku dikemas rapi, diangkut tanpa suara. Tidak ada perebutan, tidak ada barang yang tertinggal sebagai pengait kenangan. Rumah baruku sederhana, terang dan sunyi dengan cara yang menenangkan. Aku menata ruang kerja terlebih dahulu. Meja, kursi, rak, sebelum menata yang lain. Prioritas sering mengungkap siapa diri kita. Keluarga besar sempat menghubungi. Beberapa meminta maaf, beberapa mencari penjelasan, beberapa hanya ingin meredakan rasa bersalah. Aku menjawab secukupnya. Aku tidak membuka diskusi ulang. Aku tidak menuntut pengakuan. Pengakuan yang datang terlambat seringkali lebih tentang penyesalan pemberi, bukan pemulihan penerima. Raka tidak menghubungiku lagi. Ia mengirim satu pesan singkat. Aku mengerti. Aku membacanya, lalu mengarsipkannya. Mengerti adalah langkah awal, bukan jaminan. Aku tidak menunggu kelanjutannya. Hari-hariku kembali stabil. Pekerjaan berjalan, keputusan diambil tanpa gangguan, rencana jangka panjang kembali ke jalurnya. Aku bertemu orang-orang yang berbicara setara, yang bertanya dengan rasa ingin tahu, bukan penilaian. Aku tertawa lagi, bukan karena lega, melainkan karena bebas. Sesekali aku teringat momen-momen kecil. Tangan yang dulu ku genggam, percakapan yang pernah terasa aman. Aku mengizinkan ingatan itu lewat tanpa menahannya. Menghormati masa lalu tidak berarti mengundangnya kembali. Pada suatu sore, aku duduk di balkon memandang kota yang bergerak pelan. Aku menyadari satu hal sederhana. Harga diri bukan sesuatu yang bisa dititipkan. Ia harus dijaga sendiri. Dan ketika ia direndahkan, baik oleh kata, diam, ataupun penghapusan, tugas kitalah untuk mengambilnya kembali. Utuh. Aku tidak membalas dengan kebisingan. Aku tidak merayakan kejatuhan siapapun. Aku memilih konsekuensi yang tenang, itulah caraku menutup bab ini. Cerita ini tidak berakhir dengan kemenangan yang dipamerkan, melainkan dengan batas yang ditegakkan. Tidak ada pahlawan, tidak ada penjahat, hanya pilihan dan akibatnya. Dan pesan itu tinggal, jernih dan sederhana. Siapapun yang membangun kesuksesan di atas harta dan pengorbanan orang lain, akan runtuh saat kebenaran berdiri di depan umum. Aku melangkah ke hari berikutnya dengan kepala tegak. Bukan karena aku meninggalkan seseorang, melainkan karena aku tidak lagi meninggalkan diriku sendiri. Pesan moral. Kesuksesan sejati tidak lahir dari numpang pada pengorbanan orang lain. Saat kejujuran diabaikan dan penghormatan hilang, yang runtuh bukan hanya hubungan, melainkan martabat. Harga diri yang dijaga dengan tegas akan selalu menemukan jalan kembali. Pendengar setia Sari Bercerita, itulah kisahnya. Perlu kami sampaikan bahwa cerita ini adalah karya fiksi yang dibuat semenarik mungkin agar terasa nyata. Namun tujuannya adalah untuk diambil hikmah dan pelajaran berharganya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini sampai akhir.
Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan komentar, berikan like, dan subscribe channel Sari Bercerita untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.